Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Pak kuliah kemarin bahasnya terakhir sampai di sini nih ya. Jadi ini apa namanya? Kalau kita mempunyai fluida, kemudian ini ada bejana berhubungan, di dalamnya ada fluida itu ya. Maka apapun bentuk bejananya, selama mereka terhubung dan berada pada ketinggian atau kedalaman yang sama, maka dia akan punya tekanan yang sama. Itu walaupun di titik-titik yang berbeda di dinding atau di mana, asalkan dia pada kedalaman yang sama, dia akan punya ini apa namanya tekanan yang sama juga. Contoh yang lainnya adalah ini. Kalau kita punya seperti ini ada suatu bejana di mana bentuk dasarnya ini berkontur yang bermacam-macam. Kemudian ini ada titik A, B, C, D, E, F, G ini berada pada kedalaman yang sama. A, B, C, D, E, F ini berada pada kedalaman yang sama, maka titik-titik ini punya tekanan yang walaupun mereka berada, ada yang ada di dasar dinding, kemudian di dinding yang posisinya miring, pada dinding yang melengkung di mana di atasnya ada seperti ini tetap akan punya tekanan yang sama selama dia berada pada kedalaman fluida yang sama. Demikian juga misalnya kita punya titik di tengah-tengah sini, di antara B dan C ini, dia tekanannya juga akan sama. Ini H dan E tekanannya sama nggak, Mas? Beda. Titik H tekanannya sama nggak? Beda. Kenapa kok beda? Karena ada merkuri yang rho-nya beda. Ya karena ada di sini fluidanya, yang ini semuanya fluidanya adalah air di atasnya ini. Maka tekanan di sini adalah rho-nya air dikalikan dengan G kalikan dengan kedalamannya ini. Ini dan ini kedalamannya sama, tapi ini dari sini sampai sini itu tekanannya disebabkan oleh sampai sini tekanannya disebabkan oleh air. Berarti di sini menggunakan rho-nya air, sementara ini fluidanya adalah merkuri. Maka di sini kita menggunakan rho-nya merkuri. Maka titik G dan titik I dan H itu punya tekanan yang berbeda, walaupun kedalamannya sama. Kenapa? Karena fluidanya berbeda. Di sini semuanya fluidanya adalah air, di sini sebagian adalah merkuri, sementara di atasnya air. Jadi ini tekanannya berbeda, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian salah satu aplikasi dari tekanan hidrostatisnya adalah ini apa ini? Ini di alat pencuci mobil biasanya. Ini ada namanya dongkrak atau apa ini? Ini prinsip kerja dongkrak itu menggunakan prinsip ini ya. Jadi ini yang digunakan untuk mengangkat beban yang bagian mana? Yang di F2 apa yang di F1? F2, Bu. Yang di F2 ini yang untuk mengangkat beban nanti di sini. Nah, ini tekanan di sini sama tekanan di sini itu sama, tapi ini punya A yang jauh lebih besar daripada ini. Karena tekanannya sama dan dia bekerja pada luasan yang lebih besar, maka dia nanti akan menghasilkan gaya yang jauh lebih besar daripada di F1 ini. Maka dengan kondisi ini, dengan memberikan gaya yang lebih kecil, kita bisa mengangkat benda yang memerlukan gaya yang lebih besar. Nah, ini adalah prinsip transmisi tekanan pada suatu fluida, pemanfaatan transmisi tekanan pada suatu fluida ya. Contohnya adalah ini. Nah, kemudian berikutnya kalau kita bicara mengenai fluida yang kompresibel. Fluida yang kompresibel artinya fluida yang mampu, yang kalau dia ditekan maka dia akan akan mengalami perubahan densitas. Kalau liquid merupakan fluida kompresibel atau inkompresibel, Mas? Liquid merupakan fluida kompresibel apa inkompresibel? Gimana, Mas? Fluida
yang termasuk dalam kategori liquid atau cairan yang fasenya berbentuk cair, itu termasuk fluida compressible apa incompressible? Incompressible. Incompressible ya. Kenapa? Karena dia ketika dia diberi tekanan yang sangat besar, dia akan mengalami perubahan volume, tapi perubahan volumenya sangat kecil. Itu enggak sampai 1%. Jadi dengan perubahan tekanan sampai sebesar kira-kira 100 kali lipatnya, perubahan volumenya itu kira-kira cuma sekitar 1% saja. Sementara kalau udara itu dengan perubahan tekanan yang cuma beberapa kali lipatnya, itu perubahan volumenya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kali. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa fluida yang berbentuk liquid, contoh fluida yang berbentuk liquid apa contohnya, Mas? Air, Bu. Air, selain air apa? Minyak, Bu. Air, minyak, itu adalah contoh-contoh fluida yang berbentuk liquid ya. Mereka merupakan fluida yang incompressible. Incompressible itu artinya dia masih mengalami perubahan volume ya. Tapi perubahan volume karena perubahan tekanan yang diberikan itu sangat kecil. Jadi cuma sekitar 1 atau 2% saja perubahan volumenya dengan perubahan tekanan yang sangat besar, pemberian tekanan yang sangat besar. Sementara kalau fluida compressible contohnya adalah udara bermacam-macam gas, itu adalah merupakan fluida compressible, dia volumenya bisa sangat berubah walaupun tekanan yang diberikan itu relatif kecil kayak gitu. Nah, ini kalau kita persamaan tekanannya tetap sama, yaitu dP dz sama dengan minus gamma. Gamma itu apa, Mas? Gamma itu namanya apa? Sebutannya apa kita nyebutnya? Berat jenis ya. Gamma itu adalah berat jenis, dia nilainya sama dengan rho dikalikan G. Dan dia nilainya bisa bukan konstanta kalau dia adalah fluida yang compressible. Maka kita punya dP dz sama dengan minus rho G. Nah, kemudian ini kalau kita mengikuti gas ideal, mengikuti persamaan gas ideal, ini adalah persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan RT ya. PV sama dengan RT, V itu volume spesifik, itu sama dengan 1/ρ. Maka nanti persamaannya bisa kita tuliskan dalam bentuk P sama dengan rho RT. Di mana P ini adalah tekanan, kemudian rho itu adalah densitas, RT itu ini konstanta gas ini ya. Konstanta gas ada R0. Kalau R0 itu konstanta gas universal, dia cuma punya satu nilai aja. Kalau R ini adalah konstanta gas. Ini masing-masing gas dia akan punya nilai konstantanya masing-masing. T ini temperatur. Satuannya temperatur di sini apa, Mas? Di sini temperaturnya Kelvin. Ya Kelvin. Di sini harus Kelvin ya. Jadi ketika kita menggunakan persamaan gas ideal, kita satuan-satuannya harus menggunakan satuan dalam sistem internasional. P-nya satuannya harus Pascal. Jadi satuannya Anda nggak boleh pakai KPA, nggak boleh pakai bar, nggak boleh pakai ATM, tapi tekanannya harus dinyatakan dalam satuan Pascal. Rho-nya harus dinyatakan dalam kilogram per meter kubik. T-nya dalam satuan Kelvin, bukan Celsius ya. Jadi walaupun nanti Anda menggunakan besaran-besaran yang sama, tapi kalau satuan yang Anda gunakan itu berbeda, walaupun nilainya sebenarnya benar ya, tapi ketika satuannya berbeda, nggak sesuai dengan yang ketentuan di sini, ya maka nanti perhitungannya akan menjadi salah nanti ya. Sehingga kita punya di sini rho itu sama dengan P per RT. Sehingga dari sini dP dz, P-nya kita gantikan dengan ini dP dz sama dengan minus rho G ya, minus rho G. Rho-nya kita gantikan dengan P per RT ini. P per RT, maka kita punya persamaan yang kayak gini. Ini kalau kita pisah, ini cuma integrasi biasa aja ini. dP per P sama dengan min G per RT, min G per RT. dz nanti ini. Ini kan min dP per P, min G, integral min G per RT dz. Nah, G itu percepatan gravitasi, itu biasanya nilainya konstan. R juga konstanta gas, dia nilainya konstan.
T-nya itu bisa konstan, bisa enggak. Bisa fungsi ketinggian, bisa enggak. Jadi nanti kalau ini kan dp per P integralnya pasti ya ln P. Ln P kalau batasnya dari P1 sampai P2 maka jadinya ln P2 min ln P1 jadinya ya ln P2 per P1 begini nih. G dan R-nya itu konstanta, dia bisa dikeluarkan dari tanda integral begini. Kemudian integral dz per T ini bisa diintegral kalau T-nya konstanta. Kalau T-nya konstanta, maka ini akan menjadi min G per RT dikalikan dengan Z2 min Z1. Jadi ini untuk kondisi isotermal, maka T-nya konstanta, yaitu sama dengan T0, maka nilainya ini akan menjadi min G per RT 0 dikalikan dengan Z2 min Z1. Kayak gitu. Nah ini kalau lennya dihilangkan, maka akan jadi gini. P2 per P1 sama dengan E pangkat ini. Ini eksponen itu adalah E ya. Maka P2 sama dengan begini. Nah ini kita punya persamaan seperti ini. Ketika kita berhubungan dengan fluida yang bersifat inkompresibel. Nah kalau ini, di sini apa ini Mas? Apa artinya grafik ini Mas? Tekanan, Apa? Artinya grafik ini sumbu-sumbunya apa ini sumbunya? ketinggian, Ketinggian ya. Sumbu X-nya apa? suhu, Suhu. Sumbunya adalah suhu. Nah ini apa sih ini? Ini troposfer, stratosfer. Ini adalah lapisan-lapisan atmosfer bumi kita ini ya. Ini artinya apa ini Mas? Ini satuannya kilometer. Ini artinya apa ini? Pada ketinggian 0 sampai 10 km bagaimana? Pada ketinggian 0 sampai bagaimana? Bagaimana ya, Dom? Pada ketinggian 0 sampai 10 suhunya menurun, Bu. Ya. Jadi pada ketinggian 0 sampai 10 km itu suhunya itu semakin tinggi maka suhunya akan semakin turun ya. Jadi di sini itu ada di mana nanti suhunya merupakan fungsi linier dari ketinggian dan nilainya T sama dengan TA minus beta Z. Di mana TA itu adalah temperatur pada permukaan air laut, beta itu adalah konstanta, Z itu adalah ketinggian. Jadi pada daerah ini temperaturnya merupakan fungsi dari ketinggian, di mana nilainya T, temperatur pada suatu ketinggian sama dengan TA min beta Z. Kemudian pada ketinggian segini ini, temperaturnya konstan. Jadi pada ketinggian berapa ini? 11 km sampai 20,1 km. Itu temperaturnya konstan. Di mana T-nya sama dengan T0 sama dengan minus 56,5 derajat Celcius. Ini temperaturnya berubah lagi di sini. Ini nanti ada fungsinya masing-masing. Pada ketinggian ini, T-nya juga merupakan fungsi temperatur. Tapi di sini makin tinggi apa namanya? Makin tinggi posisinya, temperaturnya akan semakin naik. Demikian juga di sini, makin tinggi temperaturnya, fungsinya akan semakin naik. Di mana pada dua bagian ini semuanya temperaturnya merupakan fungsi linier dari ketinggian. Tapi nanti fungsi liniernya beda ya. Nanti ini dan ini fungsi liniernya beda. Nanti ini bisa ditentukan fungsinya sama dengan apa, tapi ini fungsinya berbeda. Nah, untuk tempat yang seperti ini, maka nanti kita tadi kan punya integralnya kan gini. dP per P sama dengan integralnya dz per T. Nah, G dan R-nya itu konstanta, maka dia bisa langsung dikeluarkan. Ini adalah hasil integrasi dari yang ini. Kemudian kita punya T-nya itu sama dengan TA minus beta Z. T-nya sama dengan TA minus beta Z. Maka di sini T-nya diganti dengan TA minus beta Z. Nah, integralnya dz dibagi dengan TA minus beta Z, hasilnya apa? Ada yang tahu? Kamu sekarang semester 2 kan Mas ya? Belajar integral semester kemarin. Integralnya cara menulis piye kira-kira. Bentar. Gimana ya?
Oh, bukan ini. Nah, Mas, kalau ini kan bentuknya begini ya ini ya. Ini kan bentuknya integral dp per p, ini dari P1 sampai P2. Ini dari titik 1 sampai titik 2 ini. Kemudian ini sama dengan integral dari min G per RT dz. Ini dari Z1 sampai Z2. Maka nanti ini akan menjadi ln P2 minus ln P1. Integralnya itu adalah ln P2 minus ln P1 ya. Kan ln P gitu ya. Ini kalau kamu kerja. Wah, ini enggak ono penghapus ini. Ini enggak ada penghapusnya ini. Ini kalau Anda hitung maka dia nanti akan menjadi integral dp per p, ini dari P1 sampai P2, kemudian sama dengan integral ini dari Z1 sampai Z2, ini minus G per RT dz. Jadi kalau ini konstanta ini yang dalam ini semuanya bukan fungsi Z, maka dia bisa dianggap sebagai konstanta, maka ini bisa langsung dikeluarkan dari tanda integral. Hasil integralnya langsung Z gitu aja. Nah, tapi karena ini T-nya merupakan fungsi Z, kayak ditunjukkan di grafik tadi, maka nanti ini akan menjadi ini ln P, ya. Ini untuk batasnya dari P1 sampai P2, ini sama dengan minus G per R dikalikan dengan integral Z1 sampai Z2, ini 1 dibagi dengan tadi itu, apa ini? T-nya sama dengan TA min beta Z. T-nya ini adalah T-nya sama dengan TA minus beta Z. Aduh, salah. Ini Z-nya besar gini, bukan kecil. Minus beta Z dz. Beta itu konstanta, TA juga konstanta. Nah, integralnya 1 per TA minus beta Z dz sama dengan apa ini? Jadinya ln P2 minus ln P1 sama dengan minus G per R dikalikan ini adalah, ini ln ini, min ln. Betanya, ini pakai pemisahan ini integralnya. Minus 1 per beta dikalikan dengan ln TA minus beta Z. Kayak gini. Ini dari Z1 sampai Z2. Nah, nanti ini kalau Z-nya Anda masukkan, maka nanti ini jadi ln, ini dikurung ini ya, ini dikurung. Ln TA min beta Z2 dikurangi ln TA min beta Z1. Nah, itu nanti kalau Anda masukkan, maka akan menjadi seperti begini nih hasilnya nanti. Kalau sudah disederhanakan bentuknya, Anda akan punya bentuk persamaan yang seperti ini nanti. Bisa lihat kayak foto. Ini Thomas. Ini sama ini nanti kan habis ya nih. Jadinya G per R beta ini. Nanti ini jadinya G per R beta itu yang ini. Ya. Min-minnya jadi hilang, jadinya G per R beta dikalikan ln. Kalau ini jadinya ln P2 dibagi dengan P1 sama dengan G dibagi dengan R beta dikalikan dengan ln
ini TA minus beta Z2 dibagi dengan apa ini, Rek? TA minus beta Z1 begini. Nah, ini kalau ada ln kalau dibawa ke belakang ini jadi kali di sini ya, ini jadi pangkat ya, ya. Jadi ini ln P2 per P1 sama dengan ln ini TA minus beta, beta kok B sini, beta Z2 per TA minus beta, beta Z1 ini pangkat G per R beta. Nah, ini ada ln-nya bisa dihilangkan. Ini kalau dimodifikasi ini TA min betanya ini bisa dikeluarkan, maka nanti Anda akan mendapatkan bentuk kayak gini. Kayak gini. Kalau di gambar grafiknya jadinya seperti ini. Jadi distribusi tekanan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini adalah contoh aplikasi dari tekanan hidrostatis. Ya. Jadi ini tekanan pada udara, di mana tekanan pada udara itu merupakan dipengaruhi oleh ketinggiannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran tekanan. Kalau Anda melakukan pengukuran, itu ada dua macam tekanan, ada absolute pressure dan ada gauge pressure. Satu lagi itu ada vacuum pressure. Ya. Jadi kalau absolute pressure itu adalah pengukuran tekanan yang referensinya adalah vakum sempurna. Vakum sempurna itu artinya tekanannya adalah 0 Pascal. Bagaimana cara membuat tekanan 0 Pascal? Itu caranya, salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan membuat percobaan seperti ini. Nah ya. Bawah lagi. Ini percobaannya siapa, Mas? Tahu nggak, Mas? Ini percobaannya siapa? Ini dulu waktu dia sama pernah dibahas ini, seingat saya. Percobaannya siapa ini, Mas? Percobaannya Torricelli ini ya. Jadi dia punya satu pipa gini, kemudian pipanya ini diisi penuh dengan air raksa. Ini mula-mula posisinya kebalik. Ini di bawah, ini di atas. Mula-mula nggak ditumpahkan di bak gini, enggak. Jadi dia punya satu bak besar yang diisi air raksa, dan dia punya satu tabung panjang tinggi yang diisi air raksa juga. Kemudian ini diisi air raksa sampai penuh. Kemudian ini mula-mula ini di bawah, ujungnya ini di atas. Kemudian ini ujungnya ditutup dan dia kemudian dimasukkan ke sini, terus tutupnya dilepas. Maka nanti ini pelan-pelan akan turun ini. Ini tingginya 1 meter mula-mula ini. Tingginya mula-mula 1 meter ini, Mas. Tinggi tabungnya 1 meter. Jadi 1 meter semuanya diisi dengan air raksa. Nah, kemudian ini dilepas. Ini dilepas, maka nanti di sini ini ternyata akan turun ini. Ini air raksanya akan turun. Kapan ini akan diam, Mas? Maka nanti ini yang semula berisi air raksa, ini akan menjadi ruang vakum. Ini tekanannya sangat kecil, ini cuma 0,00000 berapa PSI ketika dia diukur. Jadi ini adalah cara membuat ruang vakum. Jadi dia mula-mula diisi, kemudian dia dikosongkan, maka dia akan menjadi vakum. Demikian juga kalau Anda menggunakan fluida-fluida lain, ini juga akan menjadi vakum. Kalau mula-mula ini gelas ukurnya ini penuh, kemudian Anda balik sehingga ini fluidanya keluar, maka di sini akan menjadi akan menjadi ruang vakum juga. Ketika itu Anda turunkan begitu saja. Tapi seandainya kamu punya air, Mas, seandainya kamu punya air, ini tinggi pipanya 1 meter, kemudian pipanya itu kamu isi penuh air, terus ini dibalik, ini dimasukkan ke bak yang berisi air. Air yang di sini itu akan turun nggak permukaannya kira-kira? Tidak turun, Bu. Gimana, turun apa enggak, Mardika? Setahu saya tidak.
Kenapa kok tidak turun? Kenapa kok tidak turun? Nanti kita akan bahas belakangan ya. Jadi ini contoh membuat ruang vakum itu kayak contoh membuat ruang vakum seperti begini. Nah, kemudian kita balik ke slide yang tadi. Ini tekanan gig 0 itu bersesuaian dengan tekanan atmosfer lokal. Jadi kalau absolute pressure itu adalah pengukuran tekanan relatif terhadap vakum sempurna. Vakum sempurna itu artinya tekanannya adalah 0. Artinya ruang yang kita ukur itu vakum, dia nggak berisi apa-apa. Karena nggak ada apa-apa sama sekali, maka tekanannya adalah sama dengan 0. Kemudian kalau gauge pressure itu adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer lokal. Nah, tekanan atmosfer lokal itu kalau kita berada pada ketinggian 0 atau di atas permukaan air laut, tekanannya adalah 1 atmosfer. 1 atmosfer itu berapa, Mas? 1 atm itu berapa, Mas? 1 atm. Satuannya tekanan apa, Mas? Pascal, Bu. Apa? Pascal. Pascal itu sama dengan apa? Tekanan contohnya Pascal. Pascal N sama per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat ya, Newton per meter kuadrat. Newton satuannya apa? Newton satuannya apa? Gaya, Bu. Gaya. Newton satuannya gaya ya. 1 Newton sama dengan apa? Jadi ini PA. Satuannya tekanan adalah sama dengan Pascal. Ini sama dengan Newton per meter persegi. Ini adalah luas. Newton itu adalah gaya F per A ya. Nah, Newton sama dengan apa Newton? Kilogram meter per second kuadrat. Kilogram MA ya. M-nya itu kilogram meter per sekon kuadrat dibagi dengan meter kuadrat. Maka ini sama dengan Pascal itu sama dengan kilogram per apa Mas? Meter sekon kuadrat. Jadi Pascal itu sama dengan begini, sama dengan per meter, sama dengan ini, sama dengan ini. Oh ya Mas, Anda mulai sekarang tolong Anda mulai familiar dengan satuan-satuan dan uraiannya. Jadi ketika Anda bilang Pascal, Anda tahu Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. Anda tahu bahwa Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian Anda bisa menyatakan Pascal dalam satuan-satuan pokok. Maka nanti Pascal itu sama dengan kilogram per meter sekon kuadrat. Kayak gini ya. Jadinya ya. Kalau Joule itu sama dengan Newton meter. Kalau Joule sama dengan Newton meter. Maka Joule itu sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, saya harap mulai sekarang Anda mulai belajar untuk familiar dengan satuan, mengkonversi satuan, menyamakan, menghubungkan satuan dan sebagainya. Itu kamu harus bisa. Ketika Anda belajar termodinamika dan mekanika fluida. Nah, dengan Anda mengetahui ini tuh nanti Anda bisa ngecek suatu rumus itu benar apa enggak. Suatu rumus itu benar kalau satuan-satuan pada setiap suku-sukunya itu seragam. Satuannya sama. Tapi kalau Anda punya beberapa suku, misalnya 3 suku, satuannya beda-beda, itu rumusnya pasti salah. Ya. Kayak gitu. Jadi kayak ini ada absolute pressure, ada gauge pressure. Nah, kemudian tekanan atmosfer, tekanan pada ketinggian 0 yaitu di permukaan laut itu tekanannya sama dengan 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan berapa, Mas? 1 atmosfer sama dengan berapa? 10⁵ Pascal. 10⁵ Pascal. Ini kurang pas ya. Yang 10⁵ Pascal itu adalah 1 bar, Mas. Ya. Yang sama dengan 10⁵ Pascal itu adalah 1 bar. Jadi kalau kamu punya 1 bar, itu sama dengan 10⁵ kPa ya. 10⁵ kPa. 10⁵ kPa. Atau ini sama dengan 100, ini Pascal ya, nggak ada K-nya. Apa yang sama dengan 100 kPa begini. Ini 1 bar. Tapi kalau 1 atmosfer itu adalah sama dengan
101,325 Pascal. Jadi ini adalah satu atmosfer itu tepatnya adalah 101.325 Pascal. Tapi ini kalau misalnya 1.325-nya dihilangkan, itu kira-kira errornya berapa persen, Mas? Gimana, Bu? Kalau satu atmosfer dianggap sama dengan 101 bar, tadi kan Amir ya, Mirza panggilannya Amir ya. Amir tadi kan bilang, kalau satu atmosfer itu sama dengan 10⁵ Pascal. Yang sama dengan 10⁵ Pascal itu sebenarnya adalah sama dengan 1 bar ini. Jadi ada satuan tekanan itu yang namanya 1 bar, itu nilainya adalah sama dengan 10⁵ Pascal. Atau 100 kPa. Kayak itu kilo ya. Nah, seandainya satu atmosfer itu dianggap 100.000 atau dianggap sama dengan 1 bar, errornya berapa dari nilai sebenarnya? Errornya 1.325 itu. Berapa persen? 0,01. 1% ya kira-kira ya. Jadi kan 1.325 dibagi dengan 101.325. Itu kira-kira errornya adalah sekitar 1%-an. Makanya biasanya dulu kalau Anda di SMA dibilang satu atmosfer itu adalah 100 kPa atau 1 bar ya. Seringkali dibilang begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi sekarang dalam mahasiswa, Anda ngerjakannya harus teliti. Kalau sekarang biasanya sih paling nggak dibilang satu atmosfer itu adalah 101 kPa. Tapi kalau pasnya 101,325 kPa. 101,325 Pascal, tepatnya gini. Ya, ini adalah ketinggian tekanan pada permukaan air laut. Tapi kalau kita semakin tinggi, semakin ke atas, tekanannya akan semakin turun tadi Mas ya. Jadi semakin tinggi ke atas, tekanannya akan semakin turun. Kalau kita di Malang itu, saya nggak tahu ini tingginya berapa meter di atas DPL. Di sini tuh tekanannya kira-kira kayaknya 0,9, sekitar 98.000 Pascal. Bisa lebih ya. Tapi nggak nyampe 100.000 udah. Tekanannya lebih kecil dari 100.000 Pascal. Kenapa? Karena ini tempatnya sudah relatif tinggi. Pengurangan tekanannya gimana, Mas? Kalau makin ke atas, pengurangan tekanannya gimana? Tekanannya berkurang sebesar apa? Siapa yang tahu? Mungkin sebesar yang tadi, Bu, yang grafik tadi. Berapa pengurangan tekanan ketika kita bergerak semakin ke atas? Jadi ini permukaan laut ya. Si surface. Nah, di sini P-nya sama dengan P atmosfer. Ini tapi walaupun kita di sini itu namanya juga P atmosfer. Ininya P atmosfer itu adalah tekanan lokal, tekanan atmosfer lokal pada suatu tempat. Ketika tempatnya lebih tinggi, maka P atmosfernya kurang dari 101 ini. Nah, ketika di sea surface pada ketinggian 0 meter, maka tekanan atmosfernya adalah 101,325 Pascal. Nah, ini sekarang misalnya H sama dengan, misalnya ini ketinggiannya 500 meter. Berapa P-nya? Gimana caranya menghitung P ini? Pada ketinggian 500 meter berapa P-nya? Gimana Mas caranya ngitung tekanannya? Ada yang tahu nggak? Kalau kamu mengerti materi yang kemarin, maka kamu akan bisa menghitung P di sini ini berapa. Apa menggunakan rho GH, Bu? Dengan rho udara mungkin? Ya, benar. Jadi, P sama dengan, DP sama dengan minus apa ini? Minus rho G ya, minus rho G. Kayak gini. Nah, tapi kalau kita kalau tadi itu kan ketinggiannya tinggi banget ya Mas ya, maka di sana rho-nya berubah-ubah. Tapi ketika kita masih bicara ketinggian yang segini ini aja, ini kalau kita mau ngitung secara sederhana, rho-nya dianggap konstan, maka nanti Anda akan punya ini P2 minus P1, ini integralnya adalah sama dengan minus dP per dz, ini dP per dz. Maka ini menjadi dP sama dengan minus rho G dz atau P
2 minus P1 sama dengan minus rho G kali Z2 minus Z1. Z1 itu di permukaannya air laut yaitu 0, P1 itu tekanan di permukaan laut yaitu segini, maka nanti dari sini kita punya P2-nya sama dengan apa ini? P1 dikurangi rho G dikalikan dengan Z2. Kan Z1-nya ini sama dengan 0 ya. Ini kan di permukaan air laut ya. Di permukaan air laut ketinggiannya sama dengan 0. Di sini ini Z-nya sama dengan 0. Z2 itu adalah yang kita cari ketinggiannya 500 meter. Nah, untuk kasus ini di sini kita asumsikan rho-nya konstan. Tapi kalau mau teliti banget, kita ngerjakan kayak yang di atas tadi. Tadi siapa yang bilang? Hitungnya kayak yang di atas tadi. Itu kalau kita mau teliti banget. Tapi kalau agak-agak nggak teliti aja, pada ketinggian sampai 1000 meter itu temperaturnya misalnya kita, seandainya rho-nya kita anggap konstan, jadi di sini rho diasumsikan konstan. Rho diasumsikan konstan. Maka mencarinya seperti ini. Di mana P1-nya itu adalah sama dengan sekian ini. Nah, ini rho GZ-nya. Rho-nya adalah rho udara. Rho udara itu 1,2 kg ya. Maka ini menjadi P2 sama dengan P1 ini 101,325 Pascal dikurangi rho 1,2 kg per meter kubik dikalikan 9,81. Dulu kalau SMA ini 10 ya biasanya kita bilangnya ya. 9,81 apa ini meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 500 meter. Ini satuannya apa ini? Kilogram. Ini ada meternya ya ini ya, 500 meter. Kita catat aja. Ini satuannya jadinya kilogram per meter sekon kuadrat, sama jadi Pascal ini. Kalau ini Anda nyatakan KPA ya ini harus dibagi 1000 karena dia harus dinyatakan dalam bentuk KPA. Kayak gitu ya. Ini tinggal Anda hitung nanti ini jadi berapa ini. Jadi kalau kita berada pada suatu tempat yang tingginya 500 di atas permukaan air laut, maka tekanannya akan sama dengan sekian ini. Tinggal Anda hitung ini angka-angkanya berapa. Sekian Pascal. Oke, sampai sini bisa dimengerti nggak? Ada yang tanya apa nggak? Nah, ini adalah apa namanya nih? Skema pengukuran tekanan. Jadi kalau misalnya ini adalah tekanan 0 absolut. Jadi yang garis hijau itu menunjukkan tekanan absolut. Kemudian yang garis merah itu menunjukkan tekanan atmosfer lokal, yaitu tekanan atmosfer pada suatu tempat. Kemudian kita punya sesuatu yang tekanannya sebesar P1. Maka kalau kita nyatakan dalam P absolut, besar tekanannya adalah segini nih. Kemudian kalau kita nyatakan dalam gauge pressure, tekanannya adalah segini nih. Kemudian titik 2 itu tekanannya lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Maka kalau kita nyatakan sebagai gauge pressure, ini akan punya nilai negatif. Titik 2 itu mempunyai gauge pressure yang nilainya negatif. Kalau ini gauge pressure-nya nilainya positif. Ketika tekanan sesuatu itu lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, maka gauge pressure-nya bernilai positif. Ketika tekanan sesuatu sama dengan tekanan atmosfer, maka gauge pressure-nya sama dengan. Ketika tekanan sesuatu lebih rendah daripada tekanan atmosfer, maka gauge pressure-nya itu negatif. Nah, ini kalau mau positif itu dikasih nama tekanan vakum gitu ya. Jadi misalnya tekanan di tempat kita itu 100.000 Pascal misalnya. Kemudian saya punya vakum frying. Tahu vakum frying nggak, Mas? Vakum frying itu yang alat goreng dengan tekanan vakum itu loh. Tapi itu tekanan juga nggak 0. Misalnya vakum frying itu tekanannya adalah 75. Jadi P atmosfernya sama dengan 99.000 Pascal misalnya. Kemudian P vakum itu sama dengan berapa ya? 50.000 Pascal. Maka ini P gig-nya berapa? P gig-nya sama dengan berapa? Kemudian P absolutnya sama dengan berapa?
Jadi untuk P vakum sekian itu P gig-nya berapa, P absolutnya berapa. Jadi tekanan ini kalau dinyatakan dalam gig pressure dia akan bernilai negatif. Kalau dinyatakan dalam tekanan vakum dia akan bernilai positif. Besarnya sama. Tapi kalau P absolut itu adalah dari sini ke sini. Nah, sekarang saya seandainya punya dalam vakum frying itu tekanan vakumnya adalah 50 Pascal, maka P gig-nya berapa, Mas? 49, Bu. Berapa? P gig-nya adalah 49. 49. Masa ada yang lainnya? Ada yang lainnya yang punya pendapat lain? Silakan. Minus 49. Bukan. Pas perhatikan Mas, nilainya gig pressure dengan vakum pressure itu nilainya sama, tetapi berbeda tandanya. Maka kalau vakum pressure-nya adalah 50.000 Pascal, PG-nya juga nanti akan sama dengan, ini nanti PG-nya ini akan sama dengan, PG ini akan sama dengan minus 50.000 Pascal. Kalau P absolutnya berapa? Jadi 49. ya 49 ya, 49. Jarak dari sini ke sini itu adalah tekanannya adalah 99. Nah, gig pressure itu dari sini ke sini. Vakum pressure juga dari sini ke sini, cuma nanti beda tanda ya. Kemudian absolut itu adalah ini. Maka adalah ini dikurangi ini jadinya 49.000 Pascal. Oke, sampai sini ngerti nggak yang dimaksud dengan tekanan absolut, tekanan gig, dan tekanan vakum? Ada yang tanya nggak sampai sini? Ada yang tanya nggak Mas sampai sini Mas? Semuanya ngerti ya? Kalau ngerti saya lanjutkan ke bagian berikutnya, itu adalah mengenai nih pengukuran tekanan. Jadi ini adalah untuk mengukur tekanan atmosfer. Ini adalah cara untuk mengukur tekanan atmosfer. Ini caranya yang tadi seperti saya jelaskan tadi. Mas, tekanan di ini adalah tekanan uap. Ini uapnya ini di sini ini vakum ini ya. Ini vakum. Jadi ini dalam ruangan sini itu tekanannya adalah 0,000231 PSI-A. PSI itu PSI pound per square ya. Pound per square inci ya. Jadi ini pound per inci kuadrat. PS itu adalah pound per inci kuadrat. Kalau PSI itu pound per inci kuadrat absolut. Jadi kalau PSI itu adalah gig pressure, kalau PSI itu adalah absolute pressure ya. Tapi kita kalau di Indonesia jarang menggunakan ini. Tapi kalau Anda pompa ban itu tekanannya apa satuannya itu Mas? Kalau kamu pergi ke tukang tukang pompa itu satuannya apa itu?
Pernah memperhatikan nggak kamu? Kalau pompa mobil biasanya tekanannya kamu minta 40, 38, 42. Satuannya apa itu? Ada yang memperhatikan nggak? Itu satuannya PSI itu ya. Jadi apa namanya, pada manometernya kompresor itu masih banyak di sini yang menggunakan satuan PSI. Nah, tekanan di ruang vakum itu adalah 0,0000231 pon per inci kuadrat. Jadi tekanannya sangat kecil, ini memang hampir benar-benar vakum ini. Ini caranya seperti yang tadi saya sebutkan itu. Nah, Mas, tekanan di titik A sama B sama apa beda? Tekanan di titik A sama B sama apa beda? Gimana, Mir? Sepertinya beda, Bu. Beda. Tekanan di titik B menunjukkan tekanan apa, Amir? Yang lainnya, Raffi Afandi. Tekanan di titik B menunjukkan tekanan apa, Raffi? Tekanan dari atmosfer, Bu. Ya, tekanan di titik B menunjukkan tekanan atmosfer. Tekanan di titik A menyatakan tekanan apa? Rafli. Tadi Raffi, sekarang Rafli. Kalau tekanan di titik A menyatakan tekanan apa, Rafli? Gimana, Rafli? Tekanan di titik A menunjukkan tekanan apa, Rafli? Atau Edom? Edom ada enggak ya? Rafli ada enggak ya? Ada, Bu. Baik, Bu. Dom, tekanan di titik A ini menunjukkan tekanannya siapa, Edom? Menunjukkan tekanan. Ayo, siapa yang tahu tekanan di titik A menunjukkan tekanan apa? Tekanan uap, Bu. Tekanan uap. Tekanan uap, Bu. Di tekanan uap ya. Tadi tekanannya di sini saya bilang tadi sama dengan tekanan apa tadi? Vakum. Tekanan vakum ya. Tadi ini adalah tekanan vakum karena tadi semula nggak ada apa-apa, terus ketika ini air raksanya turun maka dia itu nggak ada apa-apa, maka dia itu tekanannya adalah tekanan vakum. Maka titik A itu menyatakan tekanan vakum. Maka ketinggian ini menyatakan apa, Mas? Ketinggian. Jadi tekanan itu selain punya satuan Pascal, punya satuan atmosfer, punya satuan bar, itu bisa juga dinyatakan sebagai satuannya tekanan bisa juga dinyatakan sebagai ketinggian kolom fluida. Fluidanya apa? Fluidanya bisa air raksa, bisa minyak, dan lain sebagainya. H ini menunjukkan apa? Tekanan yang ditunjukkan oleh H, jadi H ini menunjukkan besar tekanan. Besar tekanan apa relatif terhadap apa, Mas? Mungkin perbedaan itu tekanan atmosfer sama tekanan vakumnya, Bu. Iya, benar. Jadi tinggi H itu adalah menunjukkan besarnya perbedaan antara tekanan atmosfer dan tekanan vakum. Berapa besarnya tekanan atmosfer? Berapa besarnya tekanan atmosfer? P sama dengan P atmosfer ya. P0. P atmosfer itu P0 sama dengan berapa, Mas? 14,7 101. Rho GH ya. Rho GH. Rho kalikan G kalikan H. Rho-nya adalah rho-nya air raksa. Rho-nya air raksa itu 13.600 kg per meter kubik. G-nya 9,81 meter per sekon kuadrat. Hanya ini tuh adalah 76 cm. 76 cm ya. 76 cm, 0,76 meter ini. Kalau Anda pakai air raksa hanya itu adalah 0,76 meter. Atau 76
cm Hg atau 760 mm Hg. Nah, ini kalau dinyatakan dalam air jadi berapa ini, Mas? Kalau fluidanya ini menggunakan air, tingginya kolom ini berapa? Nah, ini yang sama dengan itu tadi, berapa? 101.325 itu ya. Coba itu tambah itu. 13.600 dikalikan dengan 13.600 dikalikan dengan 9,81 dikalikan dengan 0,76. Itu 101.325. Kalau ini 101.396. 101.396 kalau ini hasilnya. Itu ada pembulatan di ini loh, apa namanya? Densitas air raksa. Tapi kalau pengukuran yang tepat itu 101.325. Ya, kayak gitu ya kira-kira ya. Kalau ini apa namanya? Kalau menggunakan air tingginya ini berapa Mas kira-kira Mas? Kalau menggunakan air tingginya kan berapa? Ya, kalau ininya diganti, ini dapatnya tadi berapa? Dapatnya 101.325 misalnya ya. Maka kalau diganti air, ya kalau ininya 1000, air kan densitasnya 1000 ya. Itu kalau pada 4 derajat Celcius. Kalau pada kondisi ruang gini, densitasnya air itu sekitar 998 kg per meter kubik. 998 kg per meter kubik. Tapi biasanya kalau untuk hitungan, kita menggunakan densitas air itu yang 1000 itu. Itu errornya cuma berapa sih itu? 2/1000 kan 0,02% ya. Gitu. Jadi itu biasanya diabaikan, yang error 0,02% itu biasanya kita menggunakan untuk densitas air itu 1000 kg per meter kubik. Tapi aslinya realnya 998 kg per meter kubik. Maka nanti ini tingginya sekitar 10, berapa meter gitu nanti. Kalau fluidanya adalah air. Jadi tingginya kan 10, berapa meter ketika kita menggunakan fluida air. Nah, ini menunjukkan besarnya tekanan atmosfer. Nah, kalau Anda mau mengukur besarnya tekanan atmosfer di sini, itu kan nggak satu atmosfer ya. Anda juga bisa menggunakan cara yang seperti ini. Nah, nanti dilihat ini ketinggiannya sama dengan berapa. Kayak gitu. Nah, tadi kenapa kalau kita menggunakan kita menggunakan air, ini pipanya tingginya cuma 1 meter, ininya nggak turun. Ya gara-gara 1 meter itu nggak sampai menimbulkan tekanan 1 atmosfer, maka ini nggak akan bisa mendorong keluar sana. Jadi ketika ini seperti ini, tekanannya di sini itu lebih rendah daripada tekanan di sini. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan apa enggak ya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu tadi kan yang di yang ditabung sama di baknya itu kan volumenya beda, Bu. Itu apa maksudnya luasnya itu beda, Bu. Itu apa? Kenapa kok nggak mempengaruhi perhitungannya, Bu? Itu kan kayak yang di sini, Mas. Ini kan cuma tekanan aja. Jadi ini kayak yang di sini nih loh. Kayak yang mana tadi ya? Sebentar. Apa lebih atas ya? Itu mana sih? Kok hilang ya? Oh ini. Kayak ini loh. Ini walaupun bentuknya beda-beda, tekanannya sama kok ya. Tapi kalau ini atasnya kan terbuka ke atmosfer ya Mas ya. Jadi ini sama-sama apa namanya ya? Sama-sama terekspos ke atmosfer. Jadi kasus ini dengan kasus yang ini tadi agak berbeda. Dengan kasus ini agak berbeda. Kalau ini adalah vakum, Tapi nanti di titik B ini sama titik, kalau di sini ini ada satu titik ini yang kursor saya kelihatan ya Mas ya. Terlihat, Bu. Nah, kalau kita melakukan ukuran di titik B sama satu titik di kursor ini, maka nanti tekanannya akan sama. Kenapa? Karena dia fluidanya sama dan berada pada ketinggian yang sama. Maka dia akan punya tekanan yang sama. Jadi tekanan di B itu adalah tekanan yang disebabkan oleh tekanan atmosfer
Tekanan di sini itu adalah tekanan yang disebabkan oleh tekanan karena ketinggiannya ini. Tekanan karena ketinggiannya ini. Maka nanti dia di sini akan punya tekanan yang sama. Kayak gitu. Ya. Bisa dimengerti nggak, Mas? Kalau tadi itu kita punya apa namanya ya? Kalau tadi yang luasnya beda itu kan yang begini nih, yang proses ini. Jadi ini di sini dikasih tekanan, nanti tekanan ini akan diteruskan ke arah sana. Tekanannya di sini sebenarnya akan ke arah sana nanti tekanan di sini. Nah, tekanan di sini diteruskan tekanan ke arah sana pada tempat yang sama. Ini besar tekanannya akan berbeda. Besar tekanannya akan sama. Besar tekanannya di sini sama di sini tuh akan sama. Ini pasti ada fluidanya. Kalau nggak ada fluidanya, maka nggak akan bisa terjadi yang kayak gitu, itu nggak akan bisa terjadi. Nah, karena tekanannya sama, di sini luasannya kecil, maka ini akan memerlukan gaya yang juga lebih kecil. Karena di sini luasannya besar, maka ini di sini akan terjadi gaya yang besar juga. Karena apa? Karena P di sini dengan P di sini sama. Kayak gitu. Ini sebenarnya ini juga dalam sesuatu yang tertutup ya. Ini sama sesuatu yang sama-sama tertutup. Ini ada piston, ini juga ada piston ini. Nah, biasanya pistonnya itu mendorong, yang ini pistonnya untuk, yang di sini pistonnya untuk mendorong fluidanya, yang di sini fluida ada pistonnya mendorong bebannya yang di sini. Nah, tekanan di sini sama tekanan di sini itu sama. Prinsipnya kayak begitu. Tapi kalau di sini, ini ada bejana, bentuk penampangnya berbeda-beda, ada yang sempit, ada yang lebar, dan lain sebagainya. Ini selama fluidanya sama, berada pada ketinggian yang sama, maka dia akan punya tekanan yang sama. Nah, ini juga, nah yang ini tekanannya disebabkan karena tekanan atmosfer, yang ini tekanannya disebabkan karena tekanan ini. Berarti tekanan atmosfer ini sama dengan besarnya ini. Rho GH ini, kayak gitu. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi ini pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan itu ada yang menggunakan piezometer tube, ada yang menggunakan tube manometer, dan ada yang menggunakan incline manometer. Jadi manometer itu adalah teknik standar untuk mengukur tekanan menggunakan kolom cairan pada pipa yang tegak atau vertikal atau pipanya miring. Nah, alat yang digunakan ini diketahui sebagai manometer. Jadi manometer itu adalah teknik untuk mengukur tekanan. Alatnya disebut sebagai manometer. Nah, di sini ada piezometer tube, ada tube manometer, ada incline tube manometer. Nah, persamaan dasarnya adalah ini P sama dengan gamma H plus P0. P0 itu kalau ini nanti fluidanya terbuka ke atmosfer ini ya. Nah, hanya itu positif kalau bergerak ke bawah dan negatif kalau bergerak ke atas. Yaitu artinya tekanan dalam kolom fluida itu akan berkurang ini dengan apa namanya ini? Tekanan fluida akan berkurang ketika tingginya itu semakin tinggi ya. Jadi kayak di sini ini tekanan di sini di atas ini itu lebih kecil daripada tekanan di sini. Jadi kalau kita bergerak dari sini ke sana tekanannya berkurang. Tapi kalau kita bergerak dari atas ke bawah maka tekanannya akan bertambah. Kayak gitu ya. Jadi ini misalnya ini tuh piezometer tube itu alatnya kayak begini nih. Jadi ini biasanya ini kalau kita lihat ini tertutup gini aja ya. Tapi ini kalau pada prakteknya ini bisa berupa pipa ini Mas. Ini bisa berupa pipa. Jadi pipa kita pandang dari penampang depannya itu. Jadi ini pipanya memanjang arahnya tegak lurus dari kita ke menuju laptop gitu ya. Nah ini kemudian ini dikasih lubang. Lubang itu namanya pressure hole, static pressure tube hole namanya. Ini dikasih lubang untuk mengukur tekanan, kemudian nanti di sini dipasangkan pipa. Jadi ini ada pipa, pipanya posisinya tegak lurus dari kita,
alirannya ya searah menuju laptop sana alirannya. Dari kita menuju laptop atau dari laptop menuju kita alirannya. Kemudian pada dinding pipa itu dikasih lubang kecil. Ini lubang pengukur tekanan, kemudian dari lubang pengukur tekanan dihubungkan dengan suatu pipa. Nah, nanti ini air dalam pipa itu akan naik ke atas sini. Air dalam pipa itu akan naik ke atas sini tergantung pada besarnya tekanan statis dalam pipa itu berapa. Nah, ini lubangnya itu harus tegak lurus dengan pipanya. Tujuannya apa? Agar terjadi di situ terjadi kondisi fluida yang statis, sehingga tekanan yang terukur adalah tekanan statis. Nanti di belakang Anda akan mengenal yang namanya tekanan statis, tekanan dinamis, dan tekanan total. Nah, yang diukur sini adalah tekanan statis. P di termodinamika, kalau kamu belajar termodinamika ada P itu adalah tekanan statis. Kalau di P di termodinamika itu, kalau di mekanika fluida itu adalah tekanan statis. Yaitu tekanan yang diukur pada fluida yang diam. Nah, ini lubang pengukur tekanannya itu harus tegak lurus itu agar terjadi kondisi fluida yang diam. Kondisi fluida diam itu artinya alat ukur dan fluida itu kecepatan relatifnya 0. Jadi seakan-akan kalau toh fluidanya itu bergerak, alat ukurnya itu bergerak bersama-sama dengan fluida. Jadi di sini dibuat kondisi fluida yang diam sehingga ya alat ukur dengan fluida itu tidak punya kecepatan relatif. Nah, di sini terjadi pengukuran tekanan statis kayak gitu. Nah, nanti ini akan naik setinggi apa? Tergantung pada tekanan statis fluida yang ada di dalam pipa ini. Kalau tekanan statisnya rendah ya ini naiknya akan rendah, tapi kalau tekanan statisnya ini tinggi maka dia naiknya akan tinggi. Ya. Naiknya sebesar apa? Tekanannya sebesar apa? Tekanan statis fluida yang ada di sini sebesar rho GH. Rho-nya rho apa ya? Rho-nya fluida ini, G-nya percepatan gravitasi hanya adalah ketinggiannya ini. Maka dengan cara kayak gini Anda bisa mengukur tekanan statis suatu fluida yang mengalir dalam pipa. Ini adalah pengukuran dengan yang namanya piezometer tube. Jadi ini ada suatu pipa, dikasih lubang pengukur tekanan, disambungkan dengan pipa. Nah, ini airnya naik sampai seberapa tinggi. Nah, dari situ nanti bisa diketahui tekanannya. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Bisa dibayangin nggak pengukuran dengan piezometer tube ini, Mas? Bisa, Bu. Ini kalau misalnya di praktikum itu sebenarnya bisa Anda coba melakukan yang kayak gini. Kalau tekanannya tinggi banget dan pipamu nggak cukup panjang, nanti airnya akan moncrot keluar, akan mancur keluar gitu nanti. Tapi pipamu ini cukup panjang dan tekanannya untuk mengukur tekanan yang ada di sini ya ini nggak akan sampai ngalir keluar. Jadi ini seberapa jauh naik tergantung tekanannya ini kayak gitu. Nah, ini adalah piezometer tube ini ya. Jadi PA minus P0 sama dengan gamma 1H. Gamma itu adalah apa namanya? Rho G. Itu ketinggiannya ini. Kemudian ini ada utup manometer. Nah, ini namanya utup manometer. Utup manometer itu dibentuk seperti pipa U begini. Ini juga suatu fluida. Ini fluida. Ini misalnya yang mengalir fluidanya udara, ini air, atau ini udara, ini minyak. Jadi ini adalah ada dua fluida yang berbeda di sini. Ini adalah fluida yang mengalir dalam pipa. Ini adalah fluida manometer ini. Mas, kalau ini misalnya udara, maka ini perubahan tekanan gara-gara udara ini dianggap tidak ada, maka di sini bisa diasumsikan bahwa P1 dengan P2 itu sama. P1, PA, P2 sama. Itu kalau fluidanya udara. Karena rho-nya udara itu sangat kecil, dan ini perubahan tekanan gara-gara ketinggian ini biasanya bisa diabaikan. Nah, P2 itu sama dengan P3. P2 sama dengan P3, nah ini nanti ini akan lebih kecil lagi. Mas, tekanan di PA itu sebesar apa, Mas? Tekanan di titik A itu sebesar apa, Mas? Tekanan di titik A itu sama dengan di titik H2 ini. Nah, ini adalah tekanan atmosfer. Mas, pertanyaan saya, P2 dengan P atmosfer lebih besar mana? P2 dengan P atmosfer lebih besar mana? Sama. Lebih besar
P2, Bu. Kenapa kok lebih besar P2? Benar lebih besar P2. Kenapa kok lebih besar? Karena P2 sama tekanannya sama dengan titik 3 itu. Ya, karena P2 sama dengan P3 dan P3 itu untuk sampai ke atmosfer dia masih perlu naik ya. Jadi nanti P2 itu sama dengan Rho 2 kalikan G dikalikan H2 ini. Jadi nanti P2 itu sama dengan P3 itu sama dengan Rho 2 dikalikan G dikalikan H2. Kalau kita nyatakan dengan G maka ya segitu aja. Tapi kalau kita nyatakan dalam P absolut harus ditambah dengan tekanan atmosfernya. Nah nanti PA, P1 itu akan sama dengan P2. Jadi untuk manometer tuh kayak gitu itu. Nah nanti dengan untuk manometer tuh nanti kalau Anda sudah belajar yang namanya tekanan statis, tekanan dinamis, nanti Anda bisa mengukur tekanan dengan menggunakan manometer U, di mana nanti manometer U itu salah satu lubangnya ditaruh di dinding pipa seperti ini, salah satu lubang yang lainnya ditaruh di tengah-tengah ini, di tengah-tengah aliran. Nanti akan ada tekanan total. Jadi nanti yang satu kaki itu mengukur tekanan total, satu kaki mengukur tekanan statis, nah selisihnya itu adalah tekanan dinamis. Dari tekanan dinamis nanti bisa dicari tekanan tekanan ininya, tekanan apa sih? Bisa dicari kecepatannya, dari tekanan dinamis bisa dikonversi menjadi tekanan kecepatannya. Tapi nanti kita pelajari hubungannya kayak gimana nanti di bagian yang lebih belakang nanti. Ya. Nah ini adalah contoh pengukuran dengan menggunakan utup manometer. Jadi ini ada 2 buah pipa. Ini ada, kalau ini tadi ini cuma ada satu kontainer, satu pipa. Ini bisa pipa, bisa kontainer ya. Ini bisa pipa yang A ini bisa pipa, bisa kontainer, bisa pressure vessel dan lain sebagainya. Ini kita mengukur tekanan di dalam kontainer ini seberapa besar. Kalau ini dan ini ukurnya dibandingkan terhadap tekanan atmosfer. Berarti kalau begini ini kita mengukur tekanan ini dengan referensi tekanan atmosfer. Kalau ini kita punya 2 buah pipa. Ini kita mengukur beda tekanan antara kontainer A dan kontainer B. Kalau di sini kita mengukur beda tekanan antara kontainer A dan kontainer B. Mas, ini yang lebih besar tekanannya siapa, Mas? A apa B, Mas? Yang lebih besar tekanannya siapa? A apa B? Tekanannya B, Bu. A, Bu. Benar nggak? Febrianto, yang lebih besar tekanannya siapa? A apa B? Valen. Yang lebih besar tekanannya A apa B, Valen? Mungkin yang A, Bu. Kenapa kok A tekanannya lebih besar, Valen? Alasannya apa? Kenapa kok tekanan A lebih tinggi daripada tekanan B? Ya karena ini lihatan ini fluidanya itu lebih tinggi yang di B. Fluida yang tekanannya lebih tinggi, yang apakah kolom fluidanya lebih tinggi dibandingkan ini lebih tinggi, dia pasti punya tekanan yang lebih kecil. Ini kan ya. Jadi tekanannya ini PA itu sama dengan P3, di mana nanti P3 itu pasti lebih besar daripada P4. Nah, tekanannya B itu sama dengan P4. Maka kita tahu bahwa PA lebih besar daripada PB. Kayak gitu ya. Jadi ini PA min PB sama dengan, ini ya Mas, PA itu sama dengan P1. P1 sama dengan P2. Jadi nanti PA, P2 itu sama dengan P3. P3 kalau kita ke sini itu nanti dikurangi dengan Rho GH. Jadi PA dikurangi dengan Rho GH2, PA dikurangi Rho GH2. Ini gamma 3H3 ini, kalau ini fluidanya bukan air ini harus diperhitungkan. Kalau fluidanya bukan air ini harus diperhitungkan ini ya. Fluidanya bukan udara. Ini harus diperhitungkan, tapi kalau fluidanya udara ya nggak usah dihitung. Jadi PA itu sama dengan P1 ditambah dengan ini nanti sama dengan ini, kalau bergerak ke sana itu dikurangi, kalau naik itu dikurangi, itu akan sama dengan PB. P1 ditambah ini jadi ini ya,
terus nanti dikurangi ini, itu sama dengan PB. PA, kemudian ditambah gamma 1 H1, kemudian ini ke sana dikurangi gamma 2 H2, dikurangi gamma 3 H3, itu akan sama dengan PB. Atau kalau Anda tulis dalam bentuk lain, persamaannya bisa kayak menjadi begini. Nah ini ya. Mas, menuliskan persamaan gini bisa nggak Mas, kira-kira Mas? Kalau Anda punya satu rangkaian kayak gini, menuliskan persamaan kayak gini bisa nggak? Jadi ini PA. Bisa. Yang lainnya semuanya bisa. Dari tadi tuh yang saya perhatikan, yang sering menjawab tuh Aula Diva, kemudian Mirza, kemudian Rifki Arman pernah sekali, Mardika pernah beberapa kali, yang lainnya diem aja. Ini padahal orangnya banyak. Izin berbicara Bu, mungkin untuk yang penulisannya bisa dijelaskan kembali Bu. Penulisan yang mana ini tah? Iya Bu. Ya, jadi kita kan mula-mula ada di sini ya, ada di PA ini ya, ada di PA ini. Nah ini titik 1 itu ini tak gedein aja. Ini kan kita mula-mula punya kayak gini. Ini fluida ini punya densitas ρ1. Jadi berat jenisnya gamma 1. Fluida yang berwarna biru ini punya densitas ρ2. Berat jenisnya gamma 2. Fluida yang ini itu densitasnya ρ3. Berat jenisnya gamma 3. Nah, gamma 1 dengan gamma 3 ini nilainya bisa berbeda ya. Ini warnanya beda ya. Walaupun sama-sama abu-abu, tapi ini abu-abunya lebih terang, ini lebih gelap. Dan ini fluidanya nggak tahu apa aja bisa. Nah, kalau gambarnya kayak gini, ini berarti nanti kita tahu pasti ini dari gambar yang seperti ini bahwa PA itu lebih besar daripada PB. Nah, ini hubungannya bagaimana? Ki ditulis sih kena enggak kira? Kok ke situ? Tadi kan bukan ini. Ini ya. Nah, ini PA ini dengan P1 sama. PA dengan P1 sama. Tekanannya berapa? PA. Di sini berapa tekanannya? PA. Tekanan di sini sama dengan PA ya. Tekanan di sini berapa? Berapa Mas tekanan di sini, Mas? Ini tidak terlihat Bu, kursornya Bu. Tekanan di sini, kursor saya nggak kelihatan? Tidak terlihat Bu. Kursor saya ini nggak kelihatan nih? Iya Bu, tidak terlihat. Tidak kelihatan Bu. Ini tekanan di sini, Mbak. Jadi ini PA ya. Ini kelihatan di titik merah ini ya. Wih, kelihatan nggak Rek? Titiknya Tidak Bu. hitam Bu, bukan merah. Yang ini loh, tak gerak-gerak ini nih loh. Enggak Belum terlihat Bu. Loh, kok bisa? Bentar. Ini caranya gimana nih? Apa ini di share screen dulu? Mana ya? Ini. Terus dipenuhkan begini dulu. Terus. Ini share screen saya kelihatan nggak? Tidak. Enggak. Zoom. Share screen. Mana ya? Ini kelihatan? Terlihat Bu. Sekarang masih kelihatan nggak? Tidak Bu. Sekarang nggak kelihatan? Tidak terlihat. Kalau di full screen kok nggak mau ya? Ya jadinya kecil dong tulisannya. Ini kelihatan nggak sekarang? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Terlihat ya. Kursor saya kelihatan nggak? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Nah ini Mas ya, gambarnya kan begini nih. Ini kan kontainer A, ini kontainer B. Anda mau berjalan dari titik B
berakhir di A atau dari A ke berakhir di B boleh-boleh aja. Misalnya kita mulainya dari titik A. Ini kan PA ya. Tekanannya di sini tuh PA. Tekanan di titik 1 itu kan fluidanya sama, tingginya sama, maka tekanannya kan sama. Maka tekanan di 1 itu sama dengan PA. Jadi ini P1 itu sama dengan PA. Nah, sekarang kita bergerak dari titik 1 ini. Kita punya PA. Kalau kita bergerak ke bawah, berarti tekanan di sini berapa tekanan di sini, Mas? PA plus lambda 1 H1. PA plus ini rho 1 G H1. Nah, tekanan ini tekanan di titik 2 kan ya. Jadi segini itu adalah tekanan di titik 2. Kalau ini aja tekanan di titik 1, segini tekanan di titik 2. Tekanan di titik 3 berapa? Sama dengan ini kan ya. Karena ini terhubung oleh fluida yang sama, maka ini adalah segini ini tuh sama dengan P2, ini sama dengan P3. Berarti ini tuh dari persamaan ini tuh udah kita nyampe di titik 3. Kalau kita ke titik sini, ini tandanya apa nanti ini? Minus, Bu. Minus apa? Lambda 2 H2. Gamma 2 H2. Ini rho 2 kali G ini ya. Gamma 2 H2 ini. Kalau kita bergerak ke sini lagi. Minus gamma 3H3. Gamma 3 H3. Nah, ini P5 kan ya. P5 itu sama dengan apa? Ini tuh sama dengan PB. Jadi PB itu sama dengan begini. PB sama dengan itu. Atau misalnya kita bergerak dari PB. Misalnya kita bergerak dari B. Ini adalah PB. P5 itu sama dengan PB. Jadi ini kalau kita bergerak dari PB. PB itu sama dengan ini. Kalau ini ke sini jadi apa ini? Plus gamma 3 H3. Kalau kita ke sini jadinya plus gamma 2 H2. Nah, ini dengan ini tuh sama. Ini sampai sini, sampai titik ini. Ini itu sama dengan ini. Ke sini itu dikurangi gamma 1 H1. Nah, ini itu sama dengan PA. Nah, persamaan ini dengan persamaan ini kan sama aja, Mas. Jadi PB sama dengan PA plus gamma 1 H1 minus ini, ya kan? Persamaan ini dan ini sama. Jadi Anda bergerak ngukurnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, persamaan yang terbentuk nanti akan sama saja dan hasilnya akan sama aja. Ngerti nggak bagaimana menuliskan persamaannya ini? Pokoknya kalau kita bergerak ke bawah, itu tandanya positif. Kalau kita bergerak ke atas, tandanya negatif, gitu aja. Nah, besar perubahan tekanannya sebesar rho GH atau gamma H. Udah gitu aja. Bisa dimengerti nggak bagaimana menuliskan persamaan kayak gini nih? Bisa, Bu. Saya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi nggak, Mas? Wah, ini di discharge aja deh, dibuang. Hilang semua. Tulisannya udah hilang semua. Nah, itu adalah pengukuran tekanan dengan menggunakan manometer U. Sampai sini bisa dimengerti ya? Ada yang tanya lagi nggak? Ada yang tanya lagi nggak, Mas? Sepertinya sudah cukup, Bu. Udah cukup ya? Bentar lagi sedikit. Siapa yang barusan keluar? Terus
Mana? Share screen-nya hilang. Nah, terus ini pengukuran dengan menggunakan manometer miring. Kenapa kita kok menggunakan manometer miring? Itu adalah kalau perubahan tekanannya sangat kecil. Kalau perubahan tekanannya sangat kecil, maka nanti delta H-nya kan akan sangat rendah. Mas, kalau delta H-nya, kalau tekanannya kecil, kita menggunakan fluida yang densitasnya rendah apa kecil? Rendah apa tinggi untuk mengukur tekanannya, Mas, yang lebih baik? Bagaimana, Bu? Kalau kita mengukur beda tekanan yang kecil, jadi sebenarnya ketika kita mengukur tekanan itu kita selalu mengukur beda tekanan sebenarnya. Perbedaan tekanan antara apa? Biasanya sih kalau kita mengukur tekanan, perbedaan tekanan sesuatu terhadap tekanan atmosfer. Biasanya referensi pengukuran tekanan itu adalah tekanan atmosfer biasanya. Ya. Nah, kalau beda tekanannya kecil atau tekanan yang kita ukur kecil, maka fluida yang akan digunakan untuk di manometer itu kita pilih fluida yang densitasnya kecil apa yang densitasnya tinggi. Yang densitasnya kecil, Bu. Kenapa kok milih fluida yang densitasnya kecil? Agar ketinggiannya lebih terlihat, Bu. Ya, biar ketinggiannya lebih terlihat ya. Kalau bila tekanannya besar, kita bisa menggunakan fluida yang berat, misalnya kayak air raksa gitu ya. Tapi bila tekanannya kecil, kita menggunakan fluida yang densitasnya rendah, misalnya yang minyak ukur itu ya. Minyak ukur itu densitasnya 0,8-nya densitas air biasanya. Kalau densitasnya air raksa itu sekitar 13,6 kalinya densitas air. Tapi kalau misalnya diukur dengan densitas fluida yang densitasnya kecil pun daya tekan hanya masih kecil, maka untuk memperjelas hanya seberapa itu kita bisa menggunakan pengukuran dengan menggunakan manometer miring ini, incline tube manometer ini. Jadi manometernya dimiringkan. Jadi ini ada PA, ada PB. Ini kan perubahan pergeserannya kan yang di sepanjang miring ini ya. Tapi hanya itu ini. Tapi pergeserannya adalah sepanjang L2 ini. Ini kan lebih kelihatan pergeserannya seberapa. Tapi nanti hanya itu cuma yang segini. Demikian juga di sini nanti L3-nya segini nih. Tapi ini hanya adalah segini nih. Nah, jadi kenapa kok kita menggunakan manometer miring? Itu tujuannya adalah agar pergeseran fluidanya itu lebih terlihat. Sehingga kita mendapatkan pengukuran tekanan yang lebih akurat. Ini sama, PA gamma H1 dikurangi dengan gamma H2 dikurangi gamma H3 itu sama dengan PB. Di mana H1 ini H1 aja ya. H1 ini H1 aja, tapi kalau H2-nya ini yang dimiringkan tuh yang ini. H2 ini sama dengan, Mas, theta itu apa, Mas? Sudut ini ya theta ya ini ya. Ini panjangnya ini adalah L2. H2 itu adalah sama dengan L2 sin theta. H2 itu sama dengan L2 sin theta. Jadi semakin kecil tetanya, maka ini pergeserannya ini akan semakin terlihat. Nah, H3-nya sama dengan H3 itu kan ini ya. Ini sama dengan kalau ini L3 juga, ini L3 sin theta ini. Kayak begitu. Jadi kenapa kok kita menggunakan manometer miring? Tujuannya adalah untuk membaca agar ini lebih akurat. Pembacaannya lebih akurat. Jadi H2 yang cuma segini tuh akan terbaca pergeseran fluidanya segini. Di mana nanti nilainya H2 itu sama dengan L2 kali sin theta. Kayak gitu. Itu adalah pengukuran dengan menggunakan manometer miring. Udah, sampai sini materinya habis. Untuk fluida statik. Tapi nanti di rumah tolong Anda pelajari yang fluida statik 2 ya. Dulu PPT-nya udah saya kirim ke Anda. Ini adalah fluida statik yang satu, yang PPT satunya lagi adalah fluida statik 2. Itu nanti di rumah Anda pelajari dulu. Kita bahas minggu depan itu. Sampai sini ada yang kamu tanyakan nggak? Sampai sini ada yang Anda tanyakan nggak, Mas? Kalau enggak, mungkin kuliahnya bisa kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Bu. Ada yang tanya? Enggak? Baik, Bu. Kalau udah saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
Bu.